Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia layak disembah. Amin Tuhan. Terima kasih. Satu pujian lagi Bapak Ibu. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Kami datang untuk menyembah Yesus di pagi hari ini. Hati kami sungguh merindukan-Mu ya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku
Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan siapkan hati untuk kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John, kesempatan yang diberi kepada saya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi rema buat dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Pagi ini biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang indah sekali dari Ibu Rosalin di Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Sebuah tema yang diangkat pagi ini adalah akhirnya menyesal. Kalau tadi malam itu temanya adalah bahaya mati rohani ya. Dan pagi ini tema yang berikut diangkat akhirnya menyesal, saudaraku. Kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita, akhirnya menyesal seperti apa, kita akan lihat ya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-147, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, bentar. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Ini adalah sebuah ungkapan hati Daud di dalam doanya. Sesaat dia berkata pagi-pagi buta, sama seperti kita di Indonesia ini ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Artinya dia pagi-pagi sudah berdoa di hadapan Tuhan. Berteriak minta tolong. Minta tolong kepada suami tidak bisa menolong, kepada istri tidak bisa menolong, kepada anak tidak bisa menolong, kepada orang tua tidak bisa menolong, kepada teman, sahabat, orang-orang terdekat tidak bisa menolong. Ini saatnya kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, saudaraku ya. Di waktu apa? Waktu pagi, saudaraku ya, pagi-pagi buta. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi ketika engkau berharap pada firman, engkau berdoa kepada Tuhan, berharap pada firman, maka itu adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi tatkala orang dalam kehidupan ini, dia tidak berdoa kepada Tuhan, dan dia tidak berharap pada firman, sehingga akhirnya membuat dia mengalami sebuah penyesalan dalam hidupnya. Ya, saudaraku. Penyesalan pada akhirnya pada orang yang tidak menggunakan waktu hidupnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang yang menyanyiakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada dia untuk seharusnya dia berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadahnya, baik doanya, pujiannya, firman yang didengarnya. Saudaraku, dia biarkan waktu itu berlalu, terbuang begitu saja. Sehingga pada akhirnya dia menyesal, dia minta supaya dikembalikan waktu itu, tapi sudah tidak bisa lagi, saudaraku ya. Waktu tidak pernah berjalan mundur, saudaraku. Kecuali kita yang memutar jarum jam itu dengan tangan kita, jari kita. Tapi selamanya jarum jam itu berjalan maju, saudaraku ya. Berjalan dari arah kiri ke kanan, saudaraku. Terus berjalan terus. Saudara berjalan, dia tidak berjalan, dia tetap berjalan.
Saudara tidak bergerak, dia tetap bergerak, saudaraku. Jadi waktu ini berjalan terus, saudaraku ya. Karena itu, supaya kita tidak pada akhirnya menyesal, mari kita selalu pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena Alkitab berkata dalam surat Efesus, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Nah, untuk memahami tentang pada akhirnya menyesal, dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 43 sampai 45, saudaraku. Ada 3 alasan kenapa orang pada akhirnya menyesal. Itu kenapa, saudaraku? Adalah karena yang pertama, saudaraku ya, perhatikan baik-baik sesuai ayat-ayat ini. Dia tidak membuka hatinya dan menerima Yesus yang telah datang di hidupnya. Mari kita lihat. Yohanes pasal 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapa-Ku, bukan dalam nama Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik, saudaraku ya. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Saudara-saudara, Yesus berkata juga di dalam Yohanes pasal 1, aku datang kepada milikku, tapi orang-orang milik Tuhan, orang Israel, mereka tidak menerima dia. Ya, artinya mereka menolak dia. Maka Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ini kita renungkan saudaraku. Kenapa orang pada akhirnya menyesal? Karena dia tidak membuka hatinya dan menerima Yesus yang telah datang dalam hidupnya. Ada orang-orang yang dia mati sebelum dia menerima Yesus, saudaraku. Menyesal, iya menyesal, tapi sudah terlambat, saudaraku. Namun sebelum dia mati, kalau dia menerima Yesus, itu sebuah keuntungan, saudaraku ya. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kalau kita hidup ini untuk Kristus, ya. Tetapi kalau kita mati, itu sebuah keuntungan bagi kita semua, saudaraku. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melayani seorang pengusaha, seorang bos besar, sebelum dia mati, saudaraku. Dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, bahkan sebelum dia mati, dia sudah membuat sebuah pengakuan kepada istrinya yang selama ini dia sakiti. Saudaraku, karena istrinya selalu telepon, saya minta didoakan untuk suaminya yang keras. Ya, Bapak Ibu sekalian. Suaminya memang karena orang kaya, jadi uang yang berbicara satu. Bahkan ketika istrinya menawarkan, bagaimana kalau aku panggil pendeta, datang mendoakan kamu, dia bilang, jangan coba-coba suruh pendeta datang ke sini, aku usir dia. Saudara disebutkan pendeta-pendeta yang top-top, nama besar, saudara. Dia menolak, dia tidak mau, saudara. Tapi ketika istrinya bilang, gimana kalau pendeta John? Oke, kalau itu saya mau. Dan ketika istrinya telepon saya datang. Baru saya bicara, nggak sampai lama, sebentar saja, tiba-tiba Tuhan jamah hati suaminya. Sehingga hati yang keras dilembutkan, saudaraku. Dia menangis, saudaraku. Akhirnya dia peluk istrinya, dia minta maaf, minta ampun, saudaraku. Dan istrinya dengan segenap hati memaafkan, mengampuni suaminya. Lalu ketika itu dia sakit, sempat saya datang kunjungi di rumah sakit. Dan saya berdoa untuk minta belas kasihan Tuhan untuk dia, keselamatan Tuhan untuk dia. Lalu akhirnya dilanjutkan, dirawat lagi di rumah sakit di Singapura. Di sanalah dia meninggal. Namun saya bersyukur Bapak Ibu. Sebelum dia meninggal, dia sudah menerima Yesus dulu ya. Ini orang Buddha, Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya kasih Tuhan,
Dan saya bersyukur saudaraku, lewat peristiwa itu, saya sebagai hamba Tuhan pun, saya tidak ada sebuah penyesalan dalam hati. Kenapa? Karena sebelum kematian datang menjemput dia, saya sudah cepat datang untuk melayani dan mendoakan dia. Ya, saudara, sehingga dia membuka hatinya dan menerima Yesus. Nah, di sini orang yang menyesal itu kalau dia tidak membuka hati dan dia menerima Yesus yang telah datang di dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu lagi pengusaha dari Madura, luar biasa ya. Dia ketika itu sakit juga, saya datang dan saya mendoakan dia. Dan di rumah sakit pun saya baptis dia, saudaraku ya. Karena pada waktu itu tidak memungkinkan untuk dibaptis secara selam, karena memang kondisi dia tidak memungkinkan ya, dia masuk ke dalam air. Jadi saya baptis secara percik saja. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, sebelum dia meninggal, dia sudah menerima Yesus, sudah mendapatkan baptisan air sebagai meterai pengampunan dosa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, memang pada waktu corona merebak sehingga benar-benar dia juga meninggal, saudaraku. Namun, saudaraku, saya lihat orang-orang demikian juga, mereka sudah menerima Tuhan Yesus ya. Ada satu orang lagi, saudaraku, dia pada waktu itu ikut Yesus. Dan memang sebelumnya dia dulu Kristen, lalu tiba-tiba karena menikah dengan suaminya yang Muslim begitu fanatik, ya dari sebuah daerah di Madura sana, sehingga akhirnya dia pindah agama ikut suaminya. Nah, sebelum dia mati, Tuhan sempat menyatakan kuasa mujizatnya, saudara. Ya, pada waktu itu dia mengalami kanker ya, tumor di bagian payudara. Dan ketika saudaranya datang minta untuk saya doakan dia, sebelum saya berdoa untuk kesembuhan, saya ajak dia membuka hati, percaya Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tahu-tahu mujizat ajaib terjadi, Tuhan sembuhkan dia, saudaraku. Dan saudaranya senang sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saudara, dan mereka sudah atur rencana untuk nanti dia dibaptis. Ternyata, saudara yang kasih Tuhan, sebelum dibaptis, dia sudah menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia meninggal, saudara. Bapak Ibu, namun sebelum dia meninggal, dia sudah terima Yesus dulu. Memang ada sebuah rasanya sepertinya menyesal, tapi sedikit saja, saudaraku. Karena apa? Dia belum sempat dibaptis. Tapi paling tidak, dia juga sebelum dia meninggal, dia sudah terima Yesus ya. Sama seperti penjahat di kayu salib, dia belum sempat dibaptis. Tapi disitulah dia sudah percaya Yesus. Dan dia sudah bertobat, minta ampun, dan dapat pengampunan dosa. Amin. Saudara, inilah. Namun ada orang-orang yang mati keduluan sebelum mereka terima Yesus. Nah itu mereka menyesal, saudara. Menyesal pada akhirnya, tapi sudah terlambat. Ya, biasa penyesalan itu datang pada akhirnya. Kita lihat yang kedua, saudara-saudaraku. Menyesal pada akhirnya itu kenapa? Yang kedua, itu alasan yang kedua karena dia tidak dapat percaya. Kenapa tidak dapat percaya? Karena dia menerima hormat dari orang lain, yaitu manusia. Mari kita lihat ayat ini, saudaraku. Ayat Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Nah, ini dia, saudaraku. Yesus bilang dalam sebuah pertanyaan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Siapa yang mencari hormat dari yang lain, saudaraku? Itulah orang-orang Farisi. Saudaraku, mereka merasa dirinya orang yang sangat istimewa, saudaraku. Mereka orang yang menganggap dirinya mereka masyarakat golongan kelas 1, kelas bangsawan. Sementara orang-orang lain seperti orang-orang berdosa, pelacur-pelacur, pemungut cukai, mereka anggap itu orang-orang rendah, saudara. Dan mereka suka mendapatkan hormat di pasar, di muka umum. Bahkan mereka juga duduk di tempat yang terdepan, saudara. Ini orang-orang Farisi, saudara. Ya. Nah, saudara, orang yang menyesal yang kedua, tipe orang kedua yang menyesal itu siapa?
Saudara, itu kenapa dia menyesal? Karena dia tidak dapat percaya. Tidak dapat percaya kepada Yesus tentunya. Itu yang pertama. Kemudian karena dia menerima hormat dari orang lain, dari manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi mereka Yesus itu bukan apa-apanya, saudaraku. Mereka hanya lihat Yesus dengan pandangan sebelah mata, saudaraku. Karena mereka melihat Yesus satu, dia lahir di kandang, ya saudaraku, di kandang Bethlehem, di atas palungan itu tempat makan hewan, saudaraku. Kemudian Yesus juga berasal bukan dari kaum bangsawan, ya, dari keluarga tukang kayu, saudaraku. Padahal kalau kita mau telusuri, Yesus itu sejarahnya dari garis keturunan raja, saudaraku, ya. Yesus anak Daud, saudaraku. Tapi secara fisik, memang dia tidak lahir di istana, dia lahir di kandang Bethlehem, saudaraku. Dia mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dia berasal dari keturunan secara fisik itu dari Yusuf dan Maria. Yusuf pekerjaan sebagai tukang kayu, carpenter. Saudara kasih Tuhan, dan mereka menolak Yesus. Bagi mereka, mereka merasa bahwa yang hebat itu adalah Musa, ya, saudaraku. Musa adalah orang yang luar biasa. Tuhan pakai, Tuhan utus untuk membebaskan bangsa Israel dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sampai kepada penghukuman akan orang Mesir dengan 10 tulah itu sehingga semua anak-anak sulung di Mesir pada mati. Baik dari kalangan rakyat biasa sampai di kalangan istana, mati semua. Entah itu manusia, entah itu hewan, mati anak-anak sulung, suatu. Itu mengerikan. Sehingga akhirnya Firaun tidak bisa menahan bangsa ini lagi. Firaun langsung mendorong mereka untuk cepat keluar dari Mesir. Kalau tidak, nanti terjadi malapetaka yang lebih banyak lagi, saudara. Dan disitulah mereka melihat bahwa Musa ini dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga bagi mereka Yesus itu tidak ada apa-apanya. Mereka tidak dapat percaya pada Yesus. Mereka hanya percaya pada Musa. Tapi nanti kita lihat apa jawaban Yesus, ya. Saudara, ini hal yang kedua, alasan yang kedua, menyesal pada akhirnya itu kenapa? Karena dia tidak dapat percaya, ya, tidak dapat percaya pada Yesus tentunya. Karena dia masih menerima hormat dari orang lain, dari manusia. Ya, inilah contohnya orang-orang Farisi ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Akhirnya menyesal. Yang ketiga itu kenapa? Yang ketiga, saudaraku. Itu alasan yang ketiga karena dia tidak menyangka pada akhirnya Musa itu orang yang mendakwa dia di hadapan Allah. Jadi Musa ini yang mendakwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini di hadapan Allah. Kalau kita bicara Musa, itu kita bicara tentang hukum-hukum Tuhan, 10 hukum Taurat, ya. Kita lihat ini jawaban Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ini dia, saudaraku. Ya, saudaraku, mereka begitu mengelu-elukan, mengagungkan Musa, mengkultuskan Musa. Makanya Tuhan itu, saudara, tidak mau bangsa Israel terlalu berhalakan Musa. Karena bagi mereka menganggap Musa ini pemimpin hebat, saudaraku. Dan itulah sebabnya Tuhan sembunyikan mayat Musa. Musa mati, tapi anehnya sampai hari ini orang Israel tidak pernah bisa menemukan di mana mayat Musa. Kenapa? Karena Tuhan yang sembunyikan. Kalau Tuhan sembunyikan, biar mencari dengan alat yang paling canggih, dengan orang-orang yang begitu pintar, jenius, tidak akan pernah bisa menemukan. Karena Tuhan yang sembunyikan. Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka, saudara. Dan saya yakin Musa saat ini sudah ada di sorga, ya. Dan itulah sebabnya pada waktu Yesus sedang berdoa, tiba-tiba Musa dan Elia muncul, sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus mengalami sebuah konfigurasi. Konfigurasi itu artinya perubahan wujud. Dari wujud manusia, suatu dalam mereka lihat Yesus dalam kemuliaan Allah begitu indah sekali. Saking indahnya Petrus berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, biarkan aku mendirikan satu kemah untuk Engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Musa itu adalah gambaran firman Tuhan, ya, saudaraku. Dan Elia ini adalah gambaran dari Roh Kudus, kuasa, saudaraku. Nah, dua orang ini, saudaraku,
Mereka diangkat Tuhan di dalam kemuliaan. Yesus juga diangkat ke dalam kemuliaan menuju ke sorga. Saudara-saudara, orang pada akhirnya menyesal. Itu kenapa, saudaraku? Karena dia tidak menyangka bahwa Musa itu orang yang mendakwa dia di hadapan Allah. Jadi saudara perhatikan, artinya begini. Kalau sampai orang, saudaraku, menolak Yesus, kemudian dia, saudaraku, mencari hormat pada manusia. Nah, pada akhirnya Musa ini adalah gambaran firman Tuhan. Firman itu yang akan mendakwa setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudaraku, sampai sini jelas? Dan orang yang mau menyesal, saudaraku, dia menyesal pada akhirnya, tapi sudah terlambat. Ya, saudaraku. Ini kita lihat sudah 3 alasan yang kita pelajari di pagi ini. Lalu kita lihat apakah hasilnya. Hasil bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus, tidak menyambut Yesus, kemudian tidak percaya pada Yesus, lalu kemudian dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya Musa yang adalah firman itu sendiri akan menghakimi dia, saudaraku. Dia menyesal, tapi sudah terlambat. Bagi orang-orang yang demikian, itu memang negatif. Tapi bagi kita semua orang-orang yang melakukan kebalikan dari 3 poin tadi, saudara-saudara, ini hasil yang pertama. Ya, kita lihat. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, bukan sebaliknya, bukan menolak. Ya, mari kita lihat. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Oke, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, jikalau orang lain datang atas namanya sendiri. Siapa orang lain yang dimaksud ini? Nah, ini adalah yang pertama, itu adalah Musa di Perjanjian Lama. Dan yang kedua, di Perjanjian Baru ada Yohanes Pembaptis. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Satu sisi mereka tidak menerima Yesus, mereka menolak Yesus, ya. Saudara kasih Tuhan, tapi kita semua orang-orang percaya yang taat pada firman. Kalau kita taat pada firman Tuhan, maka kita pasti menerima Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Berapa banyak saudara pagi hari ini yang sadar bahwa engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan. Saya percaya engkau tidak akan pernah menyesal, saudaraku. Yang menyesal itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus. Artinya mereka menolak Yesus, ya. Saudara, oleh karena bangsa Israel mereka menolak anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, maka anugerah keselamatan itu dari bangsa Israel ini akan berpindah kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita Indonesia ini. Saudaraku, dan kita semua di bangsa ini yang sudah menerima Yesus, tentu kita tidak akan menyesal. Tapi kita doakan saudara-saudara kita yang masih agama seberang, saudaraku, ya, yang belum menerima Yesus, biarlah mereka menerima Yesus. Tapi saya bersyukur lewat doa-doa yang dinaikkan, seperti yang kita naikkan doa profetik ini, mempunyai dampak yang luar biasa. Dan hari-hari ini, saudara-saudaraku, gelombang kebangunan rohani terjadi luar biasa, ya. Itu banyak orang, saudara-saudaraku, dari kesaksian mereka, orang-orang non-Kristen di seberang sana, mereka bercerita dalam 1 hari saja, saudaraku, ada begitu banyak orang yang terima Yesus. Ini karena apa, saudaraku? Pekerjaan Roh Kudus. Firman diberitakan lewat media-media sosial, saudaraku. Itu tidak bisa dibendung, saudaraku. Arus internet ini, saudaraku, tidak bisa dibendung. Semua bisa dengar tentang nama Yesus. Bahkan kalau saudara lihat ada video yang viral, saudaraku, ya. Anak-anak remaja, saudara-saudaraku. Anak-anak generasi Z, kalau sekarang bilang generasi Z ini, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, mereka mendengarkan lagu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya, di dalam sholat mereka terngiang-ngiang akan lagu itu, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan mulai menjamah mereka, saudaraku. Ya, ada yang sampai menangis,
Ada yang saking girangnya menikmati lagu itu, saudaraku. Yang gak peduli sekalipun di dalam keyakinannya itu melarang. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka anggap Yesus hanya sebagai nabi, ya, seperti nabinya mereka, saudaraku. Mereka tidak tahu bahwa Yesus lebih dari sekedar nabi, lebih dari sekedar rasul, ya. Dia lebih dari siapapun, saudaraku. Luar biasa, Bapak Ibu. Di China, saudaraku, itu dalam satu hari ada begitu banyak jutaan orang yang bertobat terima Yesus. Ini benar-benar luar biasa. Makanya Bapak Ibu, doa profetik yang kita kumandangkan, yang kita naikkan ini, Tuhan sedang mengerjakan. Saya lihat orang-orang yang melakukan berbagai macam tindakan kriminal, kejahatan. Tuhan sedang berurusan dengan mereka, termasuk pejabat-pejabat yang korup. Saya korupsi, sedang ya diburu oleh KPK. Ini merupakan jawaban doa dari Tuhan untuk apa? Doa umat Tuhan yang dinaikkan, saudaraku. Ya, saudara, gereja yang dihambat, gereja yang dipersulit, hamba Tuhan yang dibunuh, saudaraku. Ya, umat Tuhan yang dianiaya, justru, saudaraku, terjadi pergerakan Tuhan yang luar biasa di situ. Soal negara-negara komunis runtuh, saudaraku, dan Injil diberitakan di mana-mana, saudaraku. Ya, lihat Bapak Ibu, ini satu gerakan yang luar biasa. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hanya mencari hormat dari Allah, bukan dari yang lain, bukan dari manusia. Ya, kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi orang-orang Farisi, mereka ini mencari hormat dari manusia. Ya, saudaraku. Tetapi kita semua orang-orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita mencari hormat dari Allah. Ya, lagu pujian yang berapa waktu kita selalu nyanyikan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ini lagu kesukaannya Bu Weli, ya, bersama almarhum kita Ibu Eli Ori dari Lawang. Saudara, kita mencari hormat bagi Allah Bapa, ya, bagi putranya Yesus Kristus, dan bagi Roh Kudus, Roh Penghibur. Bukan mencari hormat dari manusia, saudara. Ini baru, saudara, kita bisa menyadari bahwa kita menjadi pribadi yang tidak menyesal pada akhirnya. Ya, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ini hasil bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia hanya berharap pada Tuhan, bukan pada yang lain, saudara. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Musa yang pada akhirnya mendakwa orang-orang Israel ini, orang-orang Farisi. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu saudara kasih Tuhan, jangan menaruh harap pada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Berharap kepada firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Dan saya percaya Alkitab berkata, Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Amin. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Orang kecewa karena dia berharap pada manusia. Berharap manusia, engkau kecewa. Berharap pada suami, engkau kecewa. Berharap pada istri, engkau kecewa. Berharap pada anak, engkau kecewa. Berharap pada orang tua, engkau kecewa. Berharap pada saudara sepupu, saudara sekandung, engkau kecewa. Berharap pada orang-orang terdekatmu, engkau kecewa. Hari ini Tuhan mau engkau berharap pada Tuhan. Engkau berharap pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena apa yang kau harapkan itu akan datang dalam hidupmu. Amin. Asal engkau menaruh pengharapan itu hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, saudara. Dan pagi ini kita akan berdoa, saudara, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di pagi ini. Dari kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa ya buat firman ini. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan.
Jadikan sabdamu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Dan kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Dia satu-satunya Tuhan yang kami harapkan Tuhan. Kau Allah segala Allah Tuhan. Kau yang mengasihi kami semua Tuhan. Percaya Tuhan yang ikut sumpah pagi hari ini Tuhan. Selalu berharap kepadamu Tuhan. Dan selalu mengasihimu Tuhan. Dan makin hari makin heran Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, berkati untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu makin hari makin heran Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Berilah kesehatan, berkati kesehatannya Tuhan. Jaga mereka Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil Tuhan. Juga berkati semua yang ikut Zoom Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berharap kepada Engkau Tuhan dan mengasihi Engkau, ada berkat Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkaulah sumber berkat dari segala sumber Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah pagi ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Firman ini satu kekuatan, satu berkat bagi kami dengan firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Pak Yanto. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bu Joyce. Mari kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan nanti diakhiri dengan air risip. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air risip. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih sama-sama. Kembali ke Ya, terima kasih Bapak Yanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih doa
yang telah membawa doa firman Tuhan, Ibu Rosalin, Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Indri, juga doa peneduhan firman, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukum dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Baik, makasih Bu Joyce. Shalom buat kita semua. Mari kita mengikuti pengumuman untuk gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813306929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi. Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Doakan pelayanan Bapak Pendeta John Sarbunan MA di Surabaya dan Kediri pada hari Kamis 6 Juni 2023 di ibadah Surabaya. Minggu 11 Juni 2023 ibadah pemberkatan pernikahan pasangan dari Taiwan di Kediri. Info penting spesial happy birthday Mei 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hautinya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, puji syukur bahwa hari ini pada berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan, dan terima kasih sekali kepada Ibu kita Joyce Putirai dari Sidoarjo yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Tuhan memberkati.
Dan terima kasih sekali kepada Ibu Weli, makin hari makin baik kondisinya, suaranya sudah lantang, itu berkat dari doa-doa kita. Terima kasih Bu Weli, Tuhan memberkati. Dan terima kasih sekali kepada yang hadir pada hari ini, Opa, Ruri, Bu Rosalin, Bu Indriani, ya, yang kamera dibuka, ini antara lain inilah wajah-wajah yang setia untuk mengikuti. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Sarbunan yang juga setia dalam melayani ibadah. Tuhan selalu memberkati dan kita dukung dalam doa. Di mana doa-doa itu sangat terbukti, Bapak-Ibu sekalian, selama ini beliaunya sehat terus, bisa melayani itu karena dukungan doa dari kita semua. Tuhan memberkati kepada Bapak Pendeta John atas pelayanannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu kita, Joyce Putirai. Tidak lupa saya ini. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Gembala kita, John Sarbunan, pada pagi hari ini, Bulian nggak bisa, saya juga belum siap puji-pujian, saya serahkan aja kepada Bapak Pendeta. Dan buat kita semua, kiranya Bapak Pendeta John sekeluarga beserta anak-anak selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan untuk ibadah penutup. Silakan Bapak Pendeta John. Ya, praise the Lord. Mari kita naikkan pujian penutup ya. Lagu ini bersama-sama. Kami datang menghormati Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kau layak disembah ya Tuhan, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami datang berikan penghormatan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau layak disembah Yesus. Haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tetap bersama dengan kami, menyertai kami selama-lamanya. Engkau layak terima pujian ini ya Tuhan. Bersama katakan, Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. terima kasih Tuhan. Namamu besar, Engkau layak dipujikan Tuhan. Segala lutut bertelut di hadapan-Mu dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami datang berikan penghormatan, pujian, kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, haleluya.
terpujilah Tuhan. Kami sujud menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu hati angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab hari ini Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, di dalam nama Yesus. Tercurahlah segala berkat yang terbaik untuk anak-anakku yang hadir di pagi ini. Atas Pak Yanto sekeluarga, atas Bu Joyce sekeluarga, atas Ibu Wendy sekeluarga, atas Pak Bluri Rosalin di Jerman sekeluarga, atas Ibu Indriani sekeluarga, atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan, berkat-Mu tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang lemah, jadilah kuat. Engkau yang sakit, jadilah sembuh. Engkau yang susah, Tuhan penghiburmu. Engkau dalam persoalan pergumulan, terima pertolongan Tuhan di hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau lihat jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan bagimu. Di dalam nama Yesus. Sebab engkau tahu kepada Yesus, engkau berharap engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan pernah menyesal lagi. Sejak engkau berjumpa dengan Yesus, engkau terima Yesus, engkau percaya Yesus. Dan engkau mulai melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan di pagi ini. Tuhan, mari kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah hari ini Tuhan memberkati semua yang sudah datang melayani, semua yang sudah datang beribadah, mendengar firman Tuhan, dan percaya akan firman itu, ya dan amin, pasti digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu keturunan-Mu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan bisnis karir mereka, diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkati keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkati juga pelayananmu. Aku berkata pada pagi ini, semua yang datang pagi ini, pulang dengan iman, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima pemulihan, terima kebaikan Tuhan, dan terima mujizat daripada Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Terima kasih Pak John John. atas doanya. Tuhan berkati. Selamat pagi Pak John, terima kasih Pak John. Terima kasih, Pak kasih. Budi. Yani, Pak Terima Yanto. Bu Joyce, Terima Ya, kasih Nono, Bu Bu Rosali, Beli, terima kasih Pak Duri, Yani, terima selamat kasih pagi, Bu Kak. Weli, Ya. sehat selalu Bu Weli. Bu Sinta, Terima kasih Ya, Bu Lord. Sinta. Sari, Pada pagi hari Sari, ini, kasih Bu Indri, pada pagi hari ini kita diberkati, diberi kekuatan dengan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Salam buat keluarga semuanya. God bless you bless you. all. Bye-bye. Bye. Memberkati Pak Bluri Brosalin. Ya. Selamat istirahat ya. Ya, Selamat terima kasih, istirahat John. ya, Papi dan Aktivitas. Mami.
Ya, Ya. jangan lupa huruf tadi Pak Budi. Oke. Ya, Oke, gue ini. bye. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Bye. Tot Bye-bye. ziens, tot morgen, mevrouw Joyce. Yes, oke. Dankjewel. Danke, Iya. danke banyak. Amin. Oke.